Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya di Belajar Kimia itu sangat asik sekali. Oke teman-teman, kita akan membahas terkait reaksi pada benzena, terutama ini substitusi elektrofilik. Substitusi elektrofilik berarti kita tinggal substitusiin doang aja. Prinsipnya seperti itu. Kita mengganti lah, substitusi kan mengganti dengan suatu elektrofilik, ya kan. Elektrofilik, nukleofilik, pasti nggak asing dong dengan namanya. Ya. Kalau suatu elektrofilik itu berarti dia banyak mengandung muatan positif, ya. Muatan positifnya itu banyak banget gitu, muatan positifnya. Sehingga apa? Sehingga dia bisa diserang oleh sesuatu yang negatif gitu. Nah, bedanya kalau dia sama nukleofilik apa? Kalau nukleofilik itu banyak mengandung muatan negatif, sehingga dia cenderung lebih menyerang ke muatan yang positif gitu. Oke. Prinsip dasarnya seperti ini teman-teman. Misal saya gambar ya. Set. Ya. Ini kan H. Di sini H juga kan, CH2 kan. Nah, ketika ada suatu elektrofilik di sini, ikatan P-nya itu akan menyerang teman ke sini, sehingga apakah yang terjadi, si ininya bakal nyambung, terbentuklah elektrofilnya bakal masuk ke sini gitu. Hanya tetap ada kan di sini, dan ya H di sini bakal masuk ke sini, terjadi suatu resonansi yang dia akan menyebabkan seperti ini teman-teman. Tuh, biar aku gambarin lebih bagus lagi ya. Set. Tuh. Itu prinsip dasarnya. Nah, reaksi pada benzen itu terdiri dari 4 ya, berbagai macam ya, 4. Nah, reaksinya itu apa aja? Yang pertama, sulfonasi teman-teman, sulfonasi. Reaksi sulfonasi ini benzena itu bereaksi lambat dengan H2SO4 pada suhu tinggi menghasilkan suatu asam benzena sulfonat SO3H gitu. Ya. Misalkan contoh ya teman-teman, langsung kita kasih contohnya. Saya punya suatu benzena, cincinnya 6 ya kan. Kita kasih, nah ini reagennya tuh kalau sulfonasi dia jelas kita pakai H2SO4 pekat, dan dia akan menghasilkan suatu asam sulfonat ya, asam sulfonat atau SO3H. Di sini saya tambah ini adalah asam sulfonat, gitu. Untuk secara lebih lanjut mekanismenya seperti ini teman-teman. H2SO4 gambarnya seperti ini, S O, di sini ada O ya, terus di sini O, H-nya ada 2 teman-teman di sini. Terus di sini dia punya elektron ya, bebas. Nah, elektron itu dia akan mengambil sesuatu yang positif. Taruh kata di sini dia punya H+ ya. H2SO4 sama H+. Sisi negatif dari OH di sini, dari H2SO4 ini akan mengambil sini. Diambillah itu, dia akan berubah bentuk menjadi, ini tetap OH ya teman-teman. Ini ada S O ya kan, O ya kan, tetap set O, ngambil kan, dia ngambil berarti dapat H lagi, terus ada H lagi di sini, hanya ada 2. Lalu elektron yang ada di sini, O masih punya elektron di sini, O masih punya elektron di sini, dia akan masuk ke sini ya, sehingga menjadi suatu H2O ya teman-teman. Sehingga produk yang akan dihasilkan adalah H2O
plus SO3H. Ini adalah asam sulfonat di situ. SO3H. Itu, teman-teman. Dan selanjutnya ada yang kedua, reaksi nitrasi, teman-teman. Nitrasi berarti pakai nitro ya, suatu nitrogen lah, bisa ada NN-nya gitu kan ya. Nah, reaksi nitrasi ini terjadi dengan reagen ya. Reagennya itu HNO3, teman-teman. Dia pakai HNO3 dalam H2SO4 ya, teman-teman. Dia pakai HNO3 dalam H2SO4 sehingga dia bisa menghasilkan suatu nitrobenzena. Jika kita ingin tuliskan mekanismenya seperti ini, teman. Taruhlah kata suatu H positif di sini. O kan punya muatan yang elektron ya. Elektronnya akan menyerang ke sini. Sehingga ini positif ya kan. Akan lepas. Tuh. Nah, dia akan lepas, berarti dia akan membentuk suatu NO2 di sini. Plus H2O, teman. Elektronnya lepas di sini, itu artinya dia membentuk suatu ini, teman. Dia nyerang ini, membentuk suatu H2O gitu. Hasil akhirnya adalah nitro, NO2 gitu. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah halogenasi, teman-teman. Reaksi halogenasi. Halogenasi ini kita menggunakan suatu halogen ya, seperti FClBr gitu. FClBr, teman-teman. Misal aku punya suatu benzena, tambahin suatu reagen X2 itu bisa FClBr diisi halogennya dalam FeX3, teman-teman. FeCl3 atau segala macam, membentuk suatu benzena dengan X plus asam halidanya gitu. Misal taruhlah kata kayak Cl2 ya. Dalam FeCl3 dia akan membentuk suatu namanya klorobenzena plus Cl. Oke. Selanjutnya ada reaksi dari halogenasi, juga termasuk Friedel-Crafts ya, teman-teman. Jangan lupa halogenasi termasuk Friedel-Crafts. Friedel-Crafts sudah 3, teman-teman. Halogenasi, asilasi, sama alkilasi. Nah, kalau yang keempat nih, alkilasi Friedel-Crafts atau singkatnya FC ya, Friedel-Crafts. Alkilasi ya, dari namanya alkil berarti R, suatu alkil ya. Berarti adalah reaksi benzena di mana suatu benzena direaksikan dengan suatu alkil X, RX dalam katalis Friedel-Crafts ya. Katalis Friedel-Crafts itu ada 2, teman-teman. Kita bisa pakai AlX3 atau FeX3. Taruhlah kata dengan FeX3, dia akan menghasilkan suatu benzena dengan alkil gitu. Plus sisanya HX. Terus yang kelima, asilasi Friedel-Crafts. Suatu benzena
dengan gugus asil R, C, O, ada karbonilnya sama X kan ya. Di dalam FeX3 semisal itu dia akan menghasilkan suatu asam asam halida, asil suatu bensinnya dengan asilnya gitu. Suatu bensin dengan asil gitu. Gitu, teman-teman. Oke, semisal contoh soal ya, teman-teman. Contoh soal yang pertama. Buatlah bromobenzena. Kita ingin buat bromobenzena, berarti halogenasi ya. Berarti halogenasi berarti dia masuk ke Friedel-Crafts, teman-teman. Dia halogenasi juga, Friedel-Crafts juga. Berarti pakai katalisnya apa? Katalisnya berarti kita pakai kalau enggak Al X3 ya FeX3 ya kan. Ya udah kita pakai Al aja deh, nyoba deh. Berarti kita akan buatlah bromobenzena. Benzennya doang ya. Nih, kita tambahin Br2. Atau kalau mau lebih agak sedikit pro ini. Set, panah reaksi. Br2 atasnya. Katalisnya Al Br3. Dia akan menjadi apa? Suatu bromobenzena. Gitu ya, teman-teman. Suatu bromobenzena. Oke.